Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Al Ustadz Eka Hakianto. Menurut keterangan para ulama bahwa sebulan Ramadan itu dibagi pada 3 keutamaan. Dengan berharap kita di yaumil akhirat nanti kita terbebas dari azab neraka. Di saat Ramadan inilah semua ruh jasad kita teristimewakan oleh Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz paparannya sebagai pengantar. Ini luar biasa ya. Jadi para penonton sekalian, Masya Allah yang disampaikan tadi luar biasa. Antaranya dalam satu bulan ini terbagi menjadi 3 ya, dan yang lain-lainnya tadi. Nah, coba di sini kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari beberapa murid di SMA 16. Nah, nanti mungkin bisa Ustadz ya kita tanyakan ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya apa yang disampaikan oleh penanya. Ya, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan nanti yang, karena ini waktunya terbatas ya, jadi nanti yang sudah buat pertanyaan tapi pertanyaannya mungkin tidak bisa terjawab, tidak bisa disampaikan di sini ya bisa dimaklumi gitu ya. Baik, untuk yang pertama Ustadz, ini yang pertanyaan pertama ini dari anak kelas 10. Apakah gosok gigi saat berpuasa membatalkan puasa, Ustadz? Silakan dijawab. Luar biasa pertanyaannya. Kalau melihat pertanyaan ini berkaitan dengan fadilah, artinya keutamaan. Fadilah puasa itu ada fadilah yang utama, ada sunnah, makruh, dan haram. Kalau lihat dari pertanyaan saudara ini berkaitan dengan masalah gosok gigi, itu tidak membatalkan puasa, hanya dikategorikan makruh. Makruh ya. Jadi kalau kedepannya, kalau sebelum waktu imsak lebih baik menggosok gigi. Tapi ada satu perbuatan yang dikatakan oleh Nabi bukan makruh tapi mengandung pahala besar, yaitu kita menggunakan siwak. Menggunakan siwak ya. Itu lebih afdal lagi ketika kita mau sholat, boleh kita menggunakan siwak atau mau mengaji dan lain sebagainya. Itu saja mungkin tambahan dari saya Ustaz. Mungkin ada yang belum tahu siwak itu apa ya. Siwak itu semacam apa ya, benda yang seperti kayu ya, yang memang itu kalau saya kebetulan saya tidak bawa. Nah, itu yang pernah dicontohkan oleh Nabi bahwa fadilah dari memakai siwak itu sangat besar luar biasanya ya. Nanti kalau mungkin pada kesempatan lain saya bisa mencontohkan siwak. Tapi kalau sekarang sudah ada di berbagai pasar, tempat-tempat toko yang menjual itu sudah banyak di siwak. Silakan, tergantung sekarang kita memanfaatkan atau membeli sekarang segera siwak tersebut. Terima kasih. Jadi kalau berpuasa bersiwak itu malah bagus ya Ustaz ya? Bagus sekali. Oke. Pertanyaan kedua ya Ustaz ya, saya lanjutkan ya Ustaz ya. Pertanyaan dari namanya nih Fauzi Ustaz. Apa saja syarat berpuasa? Baik, ini berkaitan dengan masalah syarat puasa yang harus diketahui oleh kita, karena kalau kita tidak tahu syarat puasa, tidak tahu rukun puasa, tidak tahu makruh dan haramnya puasa, maka puasa kita tidak akan mendapat pahala dari Allah. Sangat besar sekali. Maka di sini ini kajiannya melalui fikih ya. Jadi fikih ini membahas tentang bagaimana tata cara beribadah, salah satunya adalah bab berpuasa. Jadi syarat puasa itu satu, berakal, Islam, dan mampu. Berakal, Islam, dan mampu ya. Sedangkan untuk rukun puasa itu diawali dengan niat ya. Kemudian menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Terakhir ya, menutup dengan kegiatan puasa ini dengan sudah sampai saat membuka puasa. Jadi jangan sampai ketika kita puasa tapi kita mendahului berbuka puasa, itu tidak boleh. Artinya membatalkan puasa ya. Membatalkan puasa saat waktunya tiba ya. Kemudian juga hal-hal apa saja yang membatalkan puasa, makan minum ya. Kemudian mohon maaf berjima ya. Kemudian juga hal-hal yang lain untuk membatalkan puasa dalam kategori yang sederhana, misalkan ghibah ya, berbohong, kemudian juga berkata yang tidak baik, itu saja. Itu
Itu mungkin jawaban saya. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ini Masya Allah bertanya satu tapi diberi jawaban 3. Luar biasa Ustadz kita ini ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz ya, ini dari murid kita, dari siswa kita yang perempuan Ustadz, atas nama Evi Anggra ini. Pertanyaannya adalah bagaimana jika kita puasa tapi tiba-tiba datang bulan? Nah, itu hukumnya gimana Ustadz? Hal yang umum yang memang sering dialami oleh wanita itu ada yang disebut dengan haid. Nah, ketika seorang wanita mendapat haid sebelum ataupun pas saat puasa, maka ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, tidak boleh berpuasa. Kemudian mengganti pada hari yang lain yang disebut dengan qada. Tapi ada satu keterangan bahwa kalaupun dia memang tidak berpuasa haid, dia bisa menunjukkan empati ya. Artinya dia ketika makan minum harus tersembunyi. Iya. Bahkan ada keterangan lagi walaupun haid diusahakan dia berpuasa puasanya. Nah, ini untuk menutupi atau sekedar amaliahan pribadi. Jadi kesimpulannya bahwa haid itu memang harus tidak boleh berpuasa. Wanita itu nanti mengganti atau hari lain dengan namanya qada. Itu aja mungkin jawaban saya. Ya, jadi kalau misalnya lagi enak-enak puasa, udah nyampe sore tiba-tiba haid lah. Iya, dibatalkan saja. Harus dibatalkan ya Ustaz ya. Tapi ya memang begitulah. Ya udah bentar lagi mau maghrib, mau buka. Tapi itu kalaupun kita dipaksakan nanti itu hukumnya haram. Oh iya, jadi kalau dipaksakan kan haram ya. Malah haram ya. Gitu. Haram itu berarti kan melakukan perbuatan yang sebetulnya memang tidak boleh dilakukan. Gitu. Allah sangat memberi kemudahan kepada siapa aja orang yang meninggalkan puasa selasinya haid, kemudian yang sudah ujur tidak boleh melakukan puasa dengan mengganti fidyah kalau mereka yang sakit udah ujur. Itu aja. Dan maupun dalam perjalanan juga ketika kendaraan, kalau memang perjalanannya itu memakan waktu jauh beberapa kilometer, maka berhak dia membatalkan mengganti puasa pada bulan yang lain. Nah ini apalagi budaya mudik ya. Iya, nanti sebentar lagi saya juga rencananya mau mudik. Usahakan kalau memang kuat puasa tidak usah membatalkan puasa itu, tapi memang kalau sekiranya tidak kuat, mabok di perjalanan, nggak boleh untuk menggantikan puasa dengan mengganti puasa. Atau kalau nggak mudiknya malam Iya, dikondisikan aja. Senyaman mungkin. Jadi intinya kalau begitu tiba-tiba datang bulan, ya harus berbuka, tidak boleh berpuasa, tapi berbukanya tetap harus sembunyi-sembunyi. Gitu saja, ya, menghormati yang lain yang sedang berpuasa. Begitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya Ustaz. Apa hukumnya puasa tapi tidak sahur? Nah, silakan Ustaz. Masalah sahur ini memang sunnah ya, dianjurkan oleh Nabi. Bahkan Nabi mengatakan, sahurlah kamu walaupun hanya dengan beberapa makanan atau beberapa sendok makan. Karena keberkahan sahur ini adalah dilihat oleh Nabi sebagai rahmat dari malaikat. Allah akan memberikan rahmat kepada mereka yang melaksanakan ibadah sahur. Nah, pertanyaannya kenapa ya? Kalau dia tidak sahur, ya tidak sahur tidak membatalkan puasa, tidak puasanya dilanjutkan saja puasanya mungkin ya. Jadi tidak ada masalah ya, tetap puasanya dilanjutkan. Kemudian kalaupun mohon maaf kita tidak kuat ya sahur, ya kan kita mohon kepada Allah, berdoa, ya Allah kuatkanlah saya puasa ini tidak sahur sampai tuntas, sampai menjelang berbuka puasa. Jadi intinya sahur itu tidak menjadi masalah kalau dia sahur, tetap kita lagi puasa ya. Dan menurut sebuah keterangan bahwa kata-kata imsak itu sebetulnya peringatan kita memasuki subuh. Tapi kalau ada keterangan dari para ulama sebetulnya kita waktu imsak boleh kita kalau memang kepepet makan minum nggak masalah sebelum terbit fajar. Sebelum adzan subuh subuh ya. Jadi bisa aja kalau misalkan kalian bangun imsak hanya beberapa menit lagi, tapi ya udah nggak apa-apa, minum sedikit, makan sedikit secukupnya, langsung niat dan sholat subuh. Nah itu diperbolehkan. Jadi imsak itu artinya bukan berarti kita total untuk
berhenti makan, masih ada waktu. Jadi keterangan fikih itu terbit fajar ini itu bisa. Tapi memang lebih afdolnya kita imsak sudah stop makan dan minum. Ya, itu jawaban saya. Oh, Masya Allah ya. Jadi kalau memang tidak sahur, puasanya masih tetap sah. Silakan lanjutkan saja. Gitu ya saya intinya ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini dari Mela. Gimana hukumnya jika kita belum menggantikan puasa Ramadan tahun kemarin, tapi sudah masuk Ramadan lagi? Nah, gimana, Ustaz? Silakan. Ya, pertanyaan Mela ini bagus ya. Ini mewakili kaum Hawa ya. Betul. Kaum Hawa ini masih tidak mengerti akan hukum tentang bagaimana mengkodok mengganti puasa yang dia melewatkan. Menurut keterangan bahwa seseorang yang meninggalkan puasa karena haid, karena alasan apapun, wajib mengganti puasanya pada saat bulan Syawal atau sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi misalkan kalau Mela memiliki utang 1 minggu dari puasa yang kemarin, nah itu harus dituntaskan dulu, dilunasi dulu puasanya, nah baru boleh memasuki puasa yang sekarang. Ini juga menjadi perhatian. Bagaimana kalau saya nggak tahu hukumnya? Nah, sekarang saya sudah tahu hukumnya, sudah tahu ini apa keutamaannya. Jadi nanti kalau pada sekarang misalkan mengalami haid 3 hari, 4 hari, nah jadi bayar dulu haidnya sekarang, bayar dulu. Nanti setelah itu baru puasa. Bagaimana yang lalu-lalu? Nah itu harus dilunasi. Harus dilunasi. Berapapun kita meninggalkan puasa ya, dari puasa misalkan 1440 Hijriah dari 2018 sampai 2019, nah itu yang kemarin sih ganti dulu di luar bulan Ramadan ya, makanya itu. Jadi inilah penting sekali kita untuk memahami tentang hukum-hukum kaidah agama terkait dengan ini. Yang itu jawaban saya itu pertama. Itu ya kira-kira. Jadi intinya ya kita harus perhatian ya Ustaz ya, jangan sampai melupakan betul ketika kita ini wanita yang sedang haid itu harus dihitung betul. Ya berapa lama dia haid dan berapa lama dia harus mengkodok puasanya gitu saja. Kalau enggak biasanya pas bulan Sa'ban itu ya dilihat apakah dia masih punya utang puasa sebelumnya atau enggak, kan gitu ya Ustaz ya. Dan kemarin juga ada kasus bagaimana kalau kita seorang ibu ya yang menyusui anaknya boleh nggak kita menolak? Nah, kalau menurut keterangan, kalau memang sekiranya masih bisa anak itu mampu memberi ASI ya, kita lanjutkan aja puasa. Tapi memang kalau memang darurat ya silakan. Tapi tadi hukumnya tetap mengkodok, mengganti puasa. Ya. Sama dengan yang orang habis melahirkan juga sama. Nifas. Itu juga sama, harus mengganti dengan puasa sebelumnya. Puasa. Jadi ini kita tambahin nih untuk ibu yang menyusui dan untuk yang nifas ya Satya. Itu kalau emang kayaknya air susunya nggak bisa keluar sehingga anaknya nanti nangis terus, padahal kasihan, boleh darurat kita berbuka, tapi nanti mengkodok. Gitu. Tapi sekarang udah banyak formula lah. Jadi kadang suka diganti pakai formula gitu. Jadi nggak masalah ya. Kembali kepada niat kita bahwa kita betul-betul merasa rugi meninggalkan puasa. Kalau kita udah merasa rugi dengan puasa, apapun kita akan lakukan. Ya, tadi salah satunya kita ketika kita menyusui anaknya rewel apa kemudian. Tadi Pak Ustaz Ferry bilang susu formula, boleh aja kita usahakan seperti itu. Misalnya kalau puasa sendiri di luar bulan Ramadan itu rasanya lebih berat Ustaz. Kalau di bareng-bareng sama bulan Ramadan kan lebih enak gitu ya. Biasanya relatif seperti itu pemirsa. Lanjut ya Ustaz ya. Ini ada masih pertanyaan lagi nih. Waktunya masih cukup nggak dulu nanti saya lihat waktunya. Oke. Pertanyaan dari Handika. Sudah sahur tapi lupa niat. Apakah masih bisa puasa? Silakan Ustaz. Ya, ini juga berkaitan dengan masalah fikih. Kalau seorang niat, maka menurut keterangan ulama itu puasanya tidak sah. Jadi kamu diusahakan niat itu secepat mungkin. Artinya kalau kita sering lupa ya kita diusahakan habis maghrib. Jadi kalau orang meninggalkan tidak membaca niat, maka dia puasanya tidak sah. Bagaimana hukumnya? Dia tetap melanjutkan puasa.
walaupun tidak niat, tapi dia tetap melanjutkan puasa. Mm-mm. Dan dia nanti di bulan Syawal mengganti puasa Mengganti tersebut. puasa. Oh, jadi rugi 2 kali. Rugi ya, 2 Ustaz, kali ya. Tapi kita rugi 2 kali nanti daripada nanti kita di akhirat nanti ditanyakan oleh Allah, mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah makanya kita usahakan untuk niat juga, kita minta saran atau orang tua kita ya, misalnya udah niat belum. Nah, itu bahasa-bahasa sederhana sebetulnya yang harus sering kita omongkan. Nantinya kan kita kalau puasa kita kembali lagi dan niat tidak sah. Itu pertanyaan saya. Jawabannya. Jadi kalau misalnya kita ini nggak niat gitu, maka hari besoknya kita tetap harus puasa. Tetap puasa. Tetapi nggak sah. Nggak sah puasanya. Nggak Gitu. sah puasanya, nggak sah. Puasa tapi nggak sah. Iya, nggak sah, nggak dapat pahala. Gitu. Jadi harus mengkodok. Iya, mengkodok. Gitu. Kalau dia meninggalkan puasa karena nggak niat, dia malah dapat dosa. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau dia nggak niat, kemudian dia nggak puasa, malah justru mendapatkan dosa. Iya. Paham ya, pemirsa sekalian ya? Mudah-mudahan makanya lah kita usahakan niat, diusahakan setelah maghrib, setelah isya, ada kesempatan kita ingat, oh niat belum saya lakukan, segera niat ya. Sedetik apapun manfaatkan akhir, misalnya ketika kita mau ke masjid, tiba-tiba kita lupa niat. Ketika mau setelah imsak kita beberapa menit lagi, kita cepat untuk segera niat gitu ya. Seusahakan niatnya jangan sampai. Iya, penting benar ya. Oke, Ustaz. Makanya saya kalau lihat itu di masjid-masjid kalau habis taraweh itu pasti baca niat bersama-sama ya. Makanya itu untuk antisipasi ya. Baik Ustaz, ini berkenaan dengan niat, ini ada pertanyaan yang bagus juga nih Ustaz. Membaca niat puasa yang baik yaitu habis sholat taraweh atau sebelum sahur. Ya, bagus pertanyaannya. Niat itu dengan lafaz nawaitu sama godin an adai padisari Ramadana hadis sanati pardon lillahi ta'ala. Tidak ada keterangan niat setelah sholat taraweh, sholat maghrib, pokoknya dimanapun waktunya tetap niat itu harus wajib dan tidak melihat apa ini baik apa buruk. Pokoknya niat berpuasa itu wajib. Jadi intinya sama-sama baiknya ya Ustaz ya. Sama baiknya aja. Mau habis taraweh boleh, sebelum sahur boleh. Tapi kalau besok harinya boleh nggak Ustaz? Nggak boleh itu. Nggak boleh. Oh gitu. Sudah melanggar. Sudah melanggar ya. Pokoknya intinya puasa itu niatnya itu dibacanya sebelum subuh gitu aja ya. Sebelum fajar. Sebelum fajar ya. Dan kadang-kadang itu juga sampai lupa ya. Ketika buka puasa berbuka itu juga harus kita niatkan untuk berdoa, membaca doa alhamdulillah ya. Kadang-kadang ada yang mengatakan apakah sebelum kita makan atau sesudah makan. Tapi menurut keterangan para kiai lebih bagus memang membaca doa berbuka itu sesudah makan. Yang doa Allah malakasurtu Jadi makan dulu baru doa Allah malakasurtu. Iya. Ya, diawali dengan bismillah dulu tentunya kan. Alhamdulillah bismillah. Oke, Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustaz ya. Pertanyaan dari Danu. Bagaimana ketika berpuasa tapi mulut tidak bisa menjaga dari perkataan kasar? Ya. Nah, Insya Allah ya, ini pertanyaan juga termasuk yang bagus ya. Sabda Nabi SAW mengatakan bahwa puasa yang dilakukan oleh seorang itu ada 3 kategori ya. Yang pertama puasa awam, puasa khusus, puasa khusus bil khusus. Apa puasa awam? Puasa awam itu hanya menahan lapar, ya, minum, ya, mohon maaf berbuat jima. Sementara puasa dari khusus adalah mereka yang sudah bisa menahan makan, minum, jima, dan menggibah dan berkata-kata kotor dan berjanji palsu. Diganti dengan puasa ini dengan amal-amaliyah yang lebih nyata, misalkan qiraatul Quran, berzikir, berzikir salawat. Jadi kalau tadi ada pertanyaan yang mengatakan bahwa bergibah di bulan puasa itu, kalau ada ya kita dikategorikan
tadi puasa awam yang hanya mendapatkan puasa lapar dan itu, makanya kita usahakan untuk berpuasa itu ya. Allah akan melihat puasa itu bukan hanya sekedar itu aja, tapi lebih daripada itu ya. Jadi, puasanya sih tidak batal, tetap sah ya, tapi ya. keutamaannya berkurang, pahalanya gitu. berkurang ya. Ya, makanya kita kan berpuasa ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Kita banyak berpikir, berselawat, bertadarus, itu adalah upaya kita mengganti ya kata-kata kotor, kata-kata kasar, berbohong, berdusta dan sebagainya, diganti dengan hal-hal yang positif. Saya kira ini menjadi pelajaran kita, termasuk saya sendiri. Saya juga berusaha kita untuk tidak berbicara kotor, berbicara ghibah, bohong dan sebagainya. Nanti kita dikategorikan puasa orang-orang awam yang hanya mendapatkan pahala lapar dan haus saja, sementara puasa lainnya pahala ditunda. Keutamaannya keutamaannya. Jadi intinya membatalkan puasa tidak, tapi keutamaan puasanya tidak kita dapatkan. Betul. Oke, berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Ika. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Ini sudah dijawab ya Ustaz ya? Oke, sudah dijawab. Oke, lanjut saja. Ini dari Aini. Nah, perempuan lagi. Hukum pacaran di bulan puasa boleh atau tidak? Ya, silakan Ustaz. Karena anak muda itu kan banyak yang suka pacaran gitu Ustaz. Ya. Namanya silakan. Sekarang pergaulan dengan lawan jenis tidak mengenal waktu ya, tidak mengenal tempat ya. Makanya di sini Allah memerintahkan puasa seseorang agar bisa mengendalikan hawa nafsu. Allah telah mengatakan bahwa hawa nafsu itu adalah kendaraan setan. Kendaraan setan itu yang intinya akan menjerumuskan kita ke jalan kemaksiatan. Kalau kita lihat awal dari puasa itu kan bagaimana kita bertakwa, menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Nah, kalau pacaran dari segi apapun tidak diperbolehkan. Ingat, pacaran itu kan dikategorikan oleh perbuatan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, mudaratnya ya. Berlainan lawan jenis ya. Jadi kalau selama bulan puasa kita bisa tidak berpacaran, apalagi nanti di bulan Syawal. Tapi sekarang bulan selain puasa tapi sekarang di bulan puasa aja pacaran, apalagi di bulan-bulan yang lain. Di bulan yang lain ya. Insya Allah. Jadi marilah kita menjaga nilai-nilai puasa ini dengan cara kita menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya mau di bulan Ramadan ataupun bukan bulan Ramadan tidak boleh pacaran. Ya, gitu Ustaz ya? Ya. Oke Ustaz, kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Andri. Apa hukumnya puasa tidur seharian tanpa melakukan kewajiban sholat? Nah, silakan Ustaz. Ini kalau bicara tentang tidur adalah memang hal yang manusiawi ya. Manusia itu ngantuk, apalagi di saat bulan puasa ini ya. Jadi tengah panas terik, kemudian kelelahan karena tidur. Nah, tapi jangan sampai tidur ini membatalkan puasa. Salah satunya meninggalkan kewajiban sholat ya. Memang bulan Ramadan ini segala amal perbuatan dilipat gandakan gitu kan. Sholat yang ditambah dengan sholat sunnah itu dilipat gandakan, apalagi yang sholat fardu juga apalagi fardu ya, sholat sunnah aja dilipat gandakan ya. Makanya kita rugi kalau hanya tidur saja ya. Tidur saja bulan puasa kita meninggalkan sholat. Dan kalau tahu sendiri kalau meninggalkan sholat kan hukumnya haram betul. Apalagi sholat wajib ya, belum mengkodok nanti pada kesempatan lain. Jadi boleh mengkodok sholat misalnya kalau itu ketinggalan, kalau lupa, syukur-syukur kita banyak beristighfar agar kita. Tapi kalau disengaja meninggalkan, ya itu juga haram. Jadi intinya berpuasa bukan halangan kita untuk melakukan hal-hal kewajiban seperti sholat, yang mengeluarkan zakat, bertadarus, tetap aja kita lebih-lebih di bulan puasa ini Allah akan melipat gandakan segala amal perbuatan seorang. Malah biasanya seharusnya ketika bulan Ramadan itu yang tadinya nggak jamaah jadi jamaah gitu. Ya itu bagus. Kalau menurut keterangan
larangan yang sholat berjamaah itu 20 derajat, tapi ketika di bulan puasa ini itu keutamaannya hanya Allah yang tahu. Ya, Allah akan memberikan pahalanya ini nanti kita, insya Allah di yaumil akhir. Artinya lebih banyak lagi dari itu ya. Ini rahasia. Sekecil apapun amalia kita di bulan puasa ini adalah kehendak Allah. Allah yang memberikan keistimewaan. Makanya tadi di awal jelaskan bahwa bulan istimewa ini adalah Allah memberikan keberkahan, rahmat, maghfirah dan serta ampunan dan pembebasan api neraka kepada siapa aja yang mau melaksanakan amalnya di bulan puasa. Oke Ustaz, saya kira itu saja dulu untuk hari ini Ustaz. Ya. Soalnya waktunya ini sudah selesai ya. Jadi terima kasih pemirsa sekalian sudah menyaksikan ya. Sebelum kita ada penutupan dulu. Ya. Kegiatan kita usaha ini, kita tutup dengan doa. Oh iya baik, Ustaz dipimpin oleh Ustaz. Silakan. Kita ada penutupan dengan doa dulu pemirsa dari saya dulu Ustaz. Apabila ada banyak kata-kata salah dari saya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Silakan Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa barik wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina sayyidina rasulil ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuaqabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa ajin sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin salatan tunajina biha min jami'il ahwal abad. Wa taqdirana ya Allah bi ajil hajat. Wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at wa taqabbal ya Allah biha min hajat. Wa tughallibuna bi asrafil min jami'il khairati fil hayati wal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma qil junubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Allahumma rabbana ya taqabbal minna udwana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa rukuwana wa sujudana wa tahlilana wa tahmidana wa tadarusana wa tahlilana wa nasirin birahmatika ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemurah, terimalah puasa kami, sholat kami, tahlil kami, tadarus kami di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan menjadikan amalia yang nyata. Mudah-mudahan amalia ini menjadi penolong nanti kami di akhirat nanti. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa ini ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari hal-hal yang membatalkan puasa, sehingga puasa kami ini dikategorikan oleh puasa yang mendapat ridho rahmat dari Allah, darimu ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa yang disengaja maupun dosa yang tersengaja, dosa yang terlihat maupun yang terlihat ya Allah. Ampunilah ya Allah di bulan Ramadan ini dosa kehilapan kami. Padamu lah aku memohon, padamu lah aku meminta di bulan yang penuh maghfirah ini, di bulan yang rahmat ini ya Allah, ampunanmu ya Allah. Aku yakin ya Allah di bulan Ramadan ini Engkau memberikan ampunan yang berlipat ganda, memberikan rahmat ya Allah. Allahumma nas'aluka ridhoka wa jannah wa udzubika min sakhatika nar. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang memiliki surga, Engkau yang memiliki neraka ya Allah. Terimalah ya Allah doa kami, permohonan kami untuk aku dijadikan mendapat ridho-Mu, masuk ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah diri kami, keluarga kami, teman-teman kami, guru-guru kami dari azab api neraka yang sangat pedih. Allahumma rabbana ya taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Kepadamu aku memohon dan kepadamu aku meminta. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.